Kenapa kamu di sini? Kakimu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bisa berdiri sendiri? Kamu ngapain? Turunin aku. Baiklah, aku bisa menurunkanmu. Kalau kamu jatuh, aku tidak bertanggung jawab. Sabuk pengaman. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, bawa aku ke apotek saja. Aku tahu harus berbuat apa. Terima kasih. Kenapa kita belum bergerak? Ayo perlahan. Kamu tinggal di sini? Terlihat cukup cantik. Cepat masuk, nenekmu mungkin sudah di kamar. Lampu semuanya mati. Nenek belum pulang. Pulang saja. Hei. Kamu memang luar biasa. Aku membantumu seharian, setidaknya ucapkan terima kasih dong. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku juga tidak akan membuang waktu berdebat denganmu. Benar-benar konyol. Gadis bodoh tanpa hati nurani ini, kenapa aku terus memikirkannya? Aku benar-benar tidak akan repot-repot dengannya. Wakil Ketua, kenapa Anda di sini? Silakan duduk. Aku dengar kamu membuat marah orang yang bertanggung jawab atas tim inspeksi, dan dia sudah pergi. Beritanya menyebar cepat sekali. Kamu tahu bahwa begitu masalah ini tersebar, jangan bicara tentang meningkatkan penjualan. Reputasi Zheng Tai juga akan ternoda. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya, masih ada waktu. Orangnya sudah pergi, masih ada cara apa lagi? Aku akan mencari Cheng De dan meminta maaf padanya serta memohon dia memberi aku satu kesempatan lagi. Kamu harus meminta maaf pada Shan Shan dulu. Shan Shan adalah orang yang bisa memberimu kesempatan. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Semua orang sedang memperhatikanmu. Kalau kamu gagal, kamu tidak akan bisa menjelaskannya pada pamanmu. Kamu sendiri yang harus bertanggung jawab. Aku sangat merekomendasikan hotelmu pada Cheng De. Memiliki aroma alami sangat cocok untuk tema utama forum. Shan Shan, kali ini, aku benar-benar harus minta maaf padamu. Waktu itu di ruang konferensi, aku menuduhmu secara tidak benar. Benarkah? Akhirnya kamu mengerti aku. Sangat senang. Ada APA Tianlang? Aku hanya memegang lenganmu, benar-benar tidak ada sentuhan kulit. Untuk teman juga tidak apa-apa melakukan ini. Ayo. Tidak pernah terpikir ada kemajuan besar antara Tianlang dan aku. Semua yang telah kulakukan itu sepadan. Manfaatkan kesempatan ini, aku harus maju bersamanya sampai ke altar pernikahan. Jadi begini, dengan Shan Shan itu sangat canggung. Aku jauh lebih nyaman bersama preman wanita itu. Duan Tianlang, apa yang sedang kau pikirkan? Ada apa? Shan Shan, depan sudah parkiran, aku tidak akan menemani MU lagi. Hati-hati di jalan ya. Setelah membantumu dengan kebaikan besar ini, bisakah aku minta kita makan malam berdua lain kali? Tentu saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kenapa tiba-tiba aku memikirkan wanita itu? Nenek. Kenapa kamu? Nenek, kenapa kamu di sini?
Nenek, aku butuh bantuanmu tentang sesuatu. Duan Tianlang. Kenapa kamu di sini? Kamu kenal? Kami tidak dekat. Ah, masa sih? Nenek, kami bisa dibilang berteman setelah berantem di pertemuan pertama kami. Sebelumnya aku membantunya. Dia terus bilang ingin membalas budi padaku. Kalau begitu terima kasih kamu sudah membantu cucuku. Nenek, aku tidak pantas menerima ucapan terima kasihmu. Oh ya nenek, aku ada urusan yang harus dibicarakan dengannya. Oh kalau begitu baiklah. Kalian berdua bicara dulu. Baik. Istirahat dulu ya. Katakan, kalau mau berterima kasih lebih baik kamu sendiri yang melakukannya. Apa yang kamu inginkan sekarang? Hotel Zheng Tai kami memutuskan untuk menggunakan bunga segar untuk menciptakan aroma di dalam hotel. Tidak masalah kalau aku memberikannya padamu kan? Benarkah? Kamu memberikannya padaku? Syaratku adalah kamu harus menyesuaikan tindakanmu dengan kondisi lokal dan alokasinya harus masuk akal. Aku sangat yakin. Tapi kamu tidak menipuku kan? Kamu mau atau tidak? Apa? Kamu tidak berani? Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kenapa aku tidak berani? Aku menerimanya. Tapi Shanshan bilang aku harus menjaga jarak dengan Duan Tianlang. Aku punya syarat. Katakan, aku dengarkan. Aku menggunakan nama Lily untuk membalas budi ini. Tidak masalah bagiku, aku mengizinkannya. Tahukah kamu ayahku pernah meminta guru privat untuk Tianlang? Apakah itu Jiang Yan? Dia cukup cantik dan hanya sedikit lebih tua dari Tianlang. Saat itu Tianlang baru saja memasuki masa pubertas dan jatuh cinta mati-matian pada Jiang Yan. Shanshan, topik pembicaraan berikut ini adalah tabu di keluarga Duan. Tianlang pernah diculik oleh Jiang Yan. Bagaimana bisa? Setelah kejadian itu Tianlang selalu menghindari lawan jenis. Bukan dia tidak menyukaimu tapi dia memperlakukan semua wanita dengan dingin. Shanshan, aku hanya memberitahumu rahasia ini hari ini karena aku tidak ingin kamu menyalahkannya dan aku berharap kamu bisa lebih memahaminya. Meskipun Jiang Yan akhirnya dikirim ke penjara. Tapi luka Tianlang belum sembuh, begitu dia membuka simpul cintanya dia pasti akan tersentuh olehmu. Terima kasih Sui King telah memberitahuku sebanyak ini. Aku pasti akan memperlakukannya 2 kali lebih baik di masa depan. Ada hal lain, bagaimana dengan sapu tangan itu? Saat aku pergi ke rumah sakit, perawat memberitahuku bahwa Tianlang meninggalkannya. Bodohnya kamu, Tianlang sengaja meninggalkannya di sana. Kenapa kamu membawanya kembali? Kamu tidak tahu kalau sapu tangan itu milik Qingling? Aku tahu tapi aku tidak memikirkan itu. Aku pikir. Kamu pikir mereka akan terus berkomunikasi karena sapu tangan itu? Aku akan mengawasi Tianlang. Tapi aku tidak punya banyak kendali atas Qingling. Aku akan mengurus Qingling. Ah. (2133) Ini. Kemarilah. Tianlang, bukankah kamu bilang kita akan pergi bersama? Kenapa kamu tidak menunggu dan pergi duluan? Sui King, aku bukan Duan Tianlang yang dulu lagi. Jangan khawatir, kamu terlalu tegang. Di mataku kamu masih adik kecil yang polos itu. Kebaikanmu aku terima. Tapi dramatisasi itu lupakan saja. Aku akan naik mobilmu. Apapun pilihanmu, ayo pergi.
Manajer umum. Ada orang lain yang mengirimimu bunga. Hua Qingling, kamu memang punya perasaan. Setidaknya kamu tahu datang ke sini dan minta maaf. Deng 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 deng. Bawa itu pergi. Kenapa? Aku bilang pergi. Oke. Kamu baik-baik saja? Di mana Qingling? Suruh dia masuk. Nona Qingling? Dia tidak di sini. Tidak datang. Lalu siapa yang mengirim bunga ini? Toko bunga. Baru saja ada telepon mengatakan bungamu sudah sampai. Karena bukan Qingling yang mengantarkannya, aku menerimanya untukmu. Oh ya, ada kartu ini. Mau aku berikan padamu atau? Apa isinya? Besok sore bertemu di Taman Mingjing. Katanya dia ingin meminta maaf. Minta maaf, jadi ini benar-benar Nona Qingling? Lalu kenapa dia tidak datang sendiri? Kamu masih tidak takut memberiku bunga-bunga ini? Bukankah kamu sudah cukup menyakitiku? Aku berpikir Taman Mingjing ini jauh. Seringkali tidak ada orang sama sekali di sana. Kenapa dia mau pergi ke sana? Menurutku kamu sebaiknya menelepon Nona Qingling dulu dan bertanya. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Tianlang? Di mana dia? Kenapa dia tidak ada lagi? Wakil manajer umum, apakah Anda mencari manajer umum? Jie Qilyar. Kenapa tidak ada nama pengirimnya di sini? Tulip itu dikirim oleh toko bunga. Tulip? Kami tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi kami menduga itu Nona Qingling. Terakhir kali Qingling mengirim bunga itu pada Tianlang, aku sengaja melakukannya. Tapi kali ini kenapa dia mengirimnya lagi? Kenapa dia mau pergi ke Taman Mingjing? Tempat yang sangat terpencil. Mungkin karena Qingling ditampar jadi dia ingin balas dendam pada Tianlang? Aku tidak boleh membiarkan sejarah terulang. Wakil manajer umum, apa kamu baik-baik saja? Wakil manajer umum tidak membawa ponselnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kemana dia pergi? Dia pergi ke Taman Mingjing. Taman Mingjing? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ikut aku. Wakil manajer umum keselamatan pertama. Telepon ponsel Qingling. Berbohong tidak berhasil, jadi dia ingin mencoba lebih banyak. Cepat telepon. Tianlang dalam bahaya. Halo? Halo Qingling. Aku sudah menelepon polisi dan mereka sedang dalam perjalanan. Tunggu untuk segera dipenjara. Kamu Duan. Jika kamu menyentuh satu helai rambut saudaraku, kamu mati. Hei, mari duduk dan bicara. Apakah kamu Duan Sueking? Wakil manajer umum Duan. Pelan-pelan. Setidaknya dengarkan aku menjelaskan, aku tidak benar-benar sengaja menyakiti Duan Tianlang. Polisi datang karena kejadian kemarin? Aku tidak bisa, bahkan jika polisi menangkapku, aku harus bilang aku tidak sengaja melakukannya. Dia ngapain sih malah telat? Tianlang, manajer umum. Cewek gila.
Kalau kamu tidak muncul, kamu mati. Cewek gila? Saat itu aku memang gila. Hua Qingling, aku kasih kamu 5 menit. Kalau kamu masih belum muncul, aku akan tahu kamu main-main denganku. Dan saat itu jangan salahkan aku jika aku melakukan sesuatu. Hua Qingling? Kenapa bisa kebetulan banget? Apa Tianlang mengira aku adalah dia? Qingling? Kamu ya? Kenapa sembunyi-sembunyi keluar? Aku ngomong sama kamu. Kamu mau aku tangkap ya? Aku bilang kalau aku tangkap kamu, kamu mati. Qingling. Tianlang, menir umum. Kenapa kamu di sini? Qingling di mana? Kabur. Untung aku telepon. Telepon apa? Wakil manajer umum telepon Qingling bilang dia akan telepon polisi. Kalau kamu bilang dia kabur, berarti dia memang berniat mencelakaimu? Kenapa? Itu tidak mungkin. Kamu ngomong apa sih sembarangan? Tianlang, selain dia kamu lihat orang lain tidak? Maksud kamu apa? Dia pembohong dan penjahat kambuhan. Untuk uang dia akan lakukan apa saja. Aku takut dia seperti Jianyan. Ayo pergi. Setelah kerja kita pulang bareng naik mobilku. Kan tidak terjadi apa-apa. Sebelum aku yakin semuanya kita harus hati-hati. Qingling cewek itu dia. Dia berani datang juga? Apa? Kamu ngapain? Jangan ikut campur hari ini, aku akan mengirimnya ke penjara supaya tidak ada masalah lagi di masa depan. Dengarkan aku jelaskan, hari ini aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Untuk mencelakai Duan Tianlang. Ini salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Aku mau pesan beberapa tulip ini untuk Tianlang. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Jangan bilang dia itu dari aku dan simpan rahasia ini. Aku tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bilang? Apa kamu benar-benar berniat menyakiti manajer umum? Bagaimana mungkin? Tentu saja dia tidak berani bilang. Kalau dia bilang itu artinya sengaja melakukan kejahatan. Kemarilah ikut aku ke kantor polisi. Ini benar-benar kesalahpahaman. Ikut aku. Ikat aku ke kantor polisi, ikut aku. Ikat aku. Hei Sue King. Hua bawa wakil manajer umum pergi. Kamu ngapain? Ada yang mengambil foto, kembali ke kantor dulu. Ikut aku. Mau kemana? Wakil manajer umum, kembali ke kantormu dulu, aku akan urus semuanya di sini. Hei, maaf, tolong berhenti merekamnya. Kamu cepat sekali, kamu bahkan sudah ganti baju. Hah? Bilang. Apa? Kamu berusaha keras memintaku bertemu bukan hanya untuk mempermainkanku, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Aku sebenarnya sudah datang beberapa kali. Menir umum Duan. Itu hari selama pesta benar-benar maaf. Kenapa kamu memberiku bunga-bunga itu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kamu memintaku bertemu di Taman Mingjing?
Taman Mingjing? Aku memintamu bertemu? Berhenti berpura-pura aku melihatmu. Tidak mungkin, aku belum pernah pergi ke Taman Mingjing. Kamu masih tidak mengaku ya? Kalau begitu biar aku tanya, kamu pergi kemana hari ini jam 2 siang? Aku di pembibitan bunga. Ada yang bisa membuktikan itu? Nenek-nenek pergi. Aku di rumah sendirian. Kamu bahkan tidak punya alibi. Aku di rumah sendiri, jadi kenapa aku harus punya saksi untuk membuktikan alibiku? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa membiarkan adikku mengantarmu ke polisi. Aku tahu aku yang salah duluan, tapi kamu keterlaluan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Karena proyek uangnya hotel waktu itu, persepsiku terhadapmu berubah banyak. Tidak pernah terpikir kamu masih tidak bisa mengubah cara-cara burukmu. Duan Tianlang, aku tahu kalian semua menyalahkanku. Juga tidak apa-apa kalau kalian semua ingin mengutuk saya atau mengirim saya ke kantor polisi. Tapi ini dua hal yang berbeda. Saya tidak pernah benar-benar pergi ke Taman Mingjing. Dan juga orang yang kalian lihat sama sekali bukan saya. Taman Mingjing apa? Aneh. Dari ekspresinya sepertinya dia tidak berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Mingjing? Sekretaris Wu. Sekretaris Wu. Berita buruk. Video wakil manajer umum menampar Qingling di lobi sudah diunggah ke internet. APA, apakah staf dari Departemen PR sudah pulang? Mereka sudah pergi. Segera panggil mereka kembali. Keluarkan pernyataan dulu bahwa itu hanya kesalahpahaman. Katakan bahwa Qingling hanya karyawan dari toko bunga Lili. Oke. Lupakan saya akan menelepon sendiri. Oke. Toko bunga Lili. Selamat datang. Saya ingin selusin tulip, tolong segera siapkan untuk saya. Akan segera siap, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Hei Qingling, kamu baru saja kembali? Jangan dibahas lagi gerobak makanan Tante Ren rusak. Saya jadi terlambat. 2 hari lalu apakah kamu membuat keributan di Hotel Zentai? Jumlah tayangannya cukup tinggi. Kamu akan menjadi terkenal apa? Bahkan sudah ada di internet? Oh tidak, apakah ini akan mempengaruhi bisnis toko bunga kita? Ini semua kesalahan Duan Tianlang. Setelah bertemu dengannya saya tidak pernah memiliki hari yang tenang. Setelah bekerja sama dengannya sebelumnya saya pikir kita sudah berbaikan. Berbaikan? Kamu pikir kalian berdua sedang bertengkar seperti pasangan? Jangan ngomong sembarangan, jangan bicara yang tidak-tidak. Hei pelanggan bunga, Anda sudah siap. Oh. Terima kasih. Silakan datang lagi. Terima kasih. Kenapa tulip lagi? Kalau kita hapus sekarang, efek buruknya justru akan bertambah. Manajer umum, kenapa videonya belum juga dihapus? Saya sedang membahas masalah ini dengan Sekretaris Wu. Kalian seharusnya membahasnya dengan saya. Bagus kalian berdua ada di sini. Sekretaris Wu, silakan pergi dulu. Apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Wakil manajer umum bertindak. Wakil manajer umum berdiri di samping dengan penuh apresiasi. Apakah kalian berdua bersekongkol untuk menghancurkan hotel? Wakil ketua, kami sedang membahas masalah ini. Pertama, hapus video itu. Rasio kliknya terlalu tinggi. Meskipun kita menghapusnya dari web kita, tidak bisa menyingkirkan orang yang sudah mengunduhnya. Itu usaha sia-sia. Lebih baik daripada membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Hotel ini bergantung pada reputasi mereka. Daripada minarik lebih banyak perhatian dengan minam benyukan lebih baik menggoki kebenaran. Lalu minta maaf kepada pihak lain di depan wartawan. Kamu gila. Biarkan dia bicara. Ada terlalu banyak orang di tempat kejadian, kita tidak bisa memasukkannya. Wakil ketua, saya adalah wakil manajer umum. Tolong biarkan saya menangani situasi ini. Saya tidak akan membiarkan hotel ini mengalami kerugian. Situasi sudah sampai pada titik ini, melakukan ini adalah satu cara keluar. Seberapa percaya diri kamu untuk berhasil? Saya akan mencoba yang terbaik. Oke. Saat ini dewan direksi dan karyawan semua menunggu penampilanmu. Kamu harus berhati-hati. Saya mengerti. Jika kamu menikah lebih awal dan meninggalkan hotel, tidak akan ada begitu banyak urusan. Ayah hari itu untuk melindungi Tianlang, saya suekin. Pulang dan tulis laporan kritik diri untuk saya. Wakil ketua, pulang dulu biar saya antar.
Bisakah kamu memberikan bunga ini kepada manajer umummu? Oke, saya akan. Sudah cukup, kalian berdua tidak perlu menemani saya lagi, kembali ke pekerjaanmu. Ayah. Wakil ketua, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini. Mengapa kamu membiarkan ayah salah paham tentang saya? Saya hanya melakukan ini untukmu. Sue King, tentu saja saya tahu bahwa masalah ini dimulai dari saya. Jangan khawatir, saya akan mencari cara untuk menangani masalah ini secepat mungkin. Mengenai ayah, tolong bantu saya merahasiakannya, untuk sementara saya tidak ingin dia khawatir. Lagi pula masalah ini masih belum terbukti. Panggil polisi dan tangkap King Ling. Kita tidak perlu menghapus video dan semua orang akan mengerti saya. Dia tidak melakukan apa-apa, mengapa dia perlu ditangkap? Ini semua adalah tebakanmu. Oke Sue King, serahkan masalah ini kepada saya. Saya akan menyelidikinya, jika memang dia, kita bisa meminta polisi menangkapnya saat itu. Tianlang, kamu tidak menutupi dia kan? Jangan lupa sebelumnya, karena kamu terus membela Jiang dan itulah mengapa hal seperti ini terjadi. Sudah cukup. Saya hanya tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu terus mencari kesalahan pada wanita lain, tapi kamu terus menahan King Ling? Sue King ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya hanya merasa bahwa dia bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Jiang yang juga tidak terlihat seperti orang seperti itu, tapi bukankah dia juga melakukannya? Sudah cukup, saya akan kembali ke kantor. Manajer umum, bunga untukmu. Tianlang. Buang bunga-bunga itu. Hati-hati. Hati-hati. Duduk. Siapa yang mengirim bunga-bunga itu? Ada kartu bersama bunganya, aku akan mengambilnya, cepat pergi. Bagaimana? Toko bunga lili. King Ling yang mengirimnya. Bukan dia atau pemiliknya. Itu seorang wanita yang tidak aku kenal. Tidak masalah siapapun yang mengirim bunga untuk manajer umum, kamu harus memberitahuku. Oh baiklah. Toko bunga lili, kartunya jelas-jelas tertulis nama King Ling. Berkali-kali ini. Apa maksudnya ini rencana jahat? Aku tidak butuh bukti, ini buktinya. Tianlang, kalau tidak, kenapa dia minta bertemu kamu? Kenapa dia harus memintamu datang sendirian? Kalau dia benar-benar ingin menyakitiku, kenapa dia masih berani bertemu denganku sendirian, padahal dia sudah tahu kita mencurigainya? Tidak masuk akal. Apa maksudmu tidak masuk akal? Kamu sudah gila ya? Tianlang, apapun yang terjadi, kamu harus tetap menghubungi polisi. Terakhir kali sesuatu terjadi padamu, ibu pergi dari rumah. Kali ini jika sesuatu terjadi padamu, seluruh keluarga kita akan hancur. Aku akan naik dulu. Kamu merasa sedikit lebih baik? Tidak masalah. Itu dia perbesar untukku. Kenapa bisa dia? Jiang Yan, apakah dia sudah dibebaskan dari penjara? Apa hubungannya dengan toko bunga lili? Mungkinkah dia bekerja sama dengan King Ling? Apakah motif mereka uang atau balas dendam? Wakil Presiden, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh ya, jangan biarkan manajer umum melihat video ini. Ya. Rencana bulan ini kurang lebih begitu. Wuhua. Kemarilah.
Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kamu harus mengikuti manner umum sepanjang waktu. Bahkan jika dia masuk ke kamar mandi kamu harus mengikutinya, kalau tidak aku akan memecatmu. Hah juga? Kamu tidak boleh memberitahu manner umum tentang ini, kalau tidak aku akan memecatmu juga. Kenapa bukankah kamu masih akan pergi ke dia sekarang? Hati-hati dan aku mungkin akan memecatmu sekarang. Aku akan segera pergi. Hello, Shan? Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Cari tahu di mana Qingling sekarang. Qingling. Kamu mencari aku? Apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan? Tidak kenal. Aku sudah mengeceknya, dia sudah dibebaskan lebih awal. Dibebaskan? Dia melakukan kejahatan? Kenapa? Kamu sudah merencanakan untuk bekerja sama dengannya. Bukankah dia sudah cukup menyakiti Tianlang? Apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Biar aku jelaskan. Kami sudah melakukan pembelaan yang tepat, tolong sampaikan pesan ini kepada wanita jahat itu. Jika dia berani muncul lagi di depan Tianlang, itu akan menjadi kali kedua dia masuk penjara. Dan juga katakan padanya untuk berhenti mengirim tulip. Tulip? Halo? Setelah 30 menit mari, kita bertemu di alun-alun kota. Hei, hanya karena kamu bilang begitu kita harus bertemu? Halo? Orang-orang seperti apa mereka semua? Aku tidak terlambat kan? Aku tidak mengizinkanmu untuk duduk. Dengan banyak orang yang melihat, apakah kamu masih berencana membuatku berdiri sebagai hukuman? Kalau begitu jaga jarak dariku. Katakan kenapa kamu mencari aku? Aku tidak punya waktu pada hari Minggu, jadi aku memajukan pertemuan kita. Pertemuan? Sebenarnya aku tidak berencana mengganggumu lagi, tapi aku tahu kamu tidak akan berhenti. Itulah mengapa aku khusus datang ke sini. Kalian semua aneh, kalian terus mengatakan hal-hal yang tidak bisa aku pahami. Jika kamu ingin uang, kamu harus mendapatkannya sendiri. Jika kamu menyukaiku, maaf. Aku punya standar yang sangat tinggi, kamu tidak akan pernah punya kesempatan seumur hidupmu. Itu aku punya pacar. Berarti itu benar-benar karena uang. Aku punya tangan dan kaki, aku bisa menghasilkan uang sendiri. Apakah uang yang kamu hasilkan cukup untuk memenuhi ambisi dan keinginanmu? Duan Tianlang, kamu pikir hanya karena kamu kaya kamu bisa meremehkan orang? Mungkin di masa depan aku juga akan kaya. Lebih kaya darimu. Saat itu tiba. Saat itu tiba apa? Bahkan jika aku memberitahumu, anak kaya hedonis seperti kamu tidak akan mengerti. Mulai sekarang jangan hubungi aku lagi, mari kita tidak bertemu lagi. Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Lalu siapa bisa jadi? Membuatku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan beberapa kata aneh. Apa sebenarnya yang dia ingin lakukan? Tidak hanya kesehatannya buruk, bahkan otaknya juga buruk. Aku mendengar semuanya. Apa sebenarnya tujuanmu membuatku datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu agar berhenti mengirim. Mengirim tulip di masa depan. Tulip? Duan Tianlang. Apakah kamu kenal Jiang Yan? Bagaimana kamu mengenalnya? Katakan, aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu mengenal Jiang Yan? Aku tidak mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Apakah dia yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu salah, kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Kamu baik-baik saja. Cepat ke sini dan bantu aku berdiri. Berdiri. Hati-hati, sandarkan padaku.
kamu sudah tidak bisa berdiri dengan baik dan masih saja bersikap kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu seperti pasien. Hati-hati, ayo sini. Hati-hati. Bagaimana kabarmu? Aku tidak ingin kamu bilang aku memanfaatkanmu atau menyerangmu. Sudah jam berapa dan kamu masih mengatakan kata-kata seperti itu? Apakah kamu merasa lebih baik? Wuhua. Oh, wakil manajer umum. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk bersama manajer umum? Sebenarnya aku. Dia di mana? Dia pergi ke plaza di pusat kota untuk bertemu dengan Kamu King Ling. membiarkannya pergi sendiri? Dia tidak mengizinkan aku ikut. Dia bilang, jika kamu ikut, aku jangan datang kerja besok. Kamu tidak perlu datang kerja besok lagi. Hah? Hei wakil manajer umum. Dua bos ini terlalu sulit untuk dilayani. Bagaimana kabarmu? Kamu membuatku ketakutan. Sini, aku sudah menutupnya. Terima kasih. Tadi mengapa kamu merasa bahwa aku tidak suka diperlakukan seperti pasien? Anak yatim tidak suka dilihat dengan mata kasihan. Sebenarnya itu juga bukan karena malu, dia hanya ingin sama seperti anak-anak lain. Aku pikir kamu pasti juga berpikir seperti itu. Lihat-lihat. Bahkan jika kamu tidak bicara, aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang akan aku katakan? Kamu sangat kasihan, itu pernyataan itu kan? Jangan menggambarkanku sama seperti orang lain, aku tidak kasihan padamu. Kalau begitu bagus, bisakah kamu pulang sendiri? Aku bisa. Oh. Lihat ini, kamu masih tidak mau mengakuinya? Ini bukan tulisanku, lihat tulisan tangannya bukan milikku. Sungguh ini benar-benar bukan tulisanku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan pada adikku? Sue King, sudah cukup kau menyakitinya? Wanita itukah yang menyuruhmu melakukan ini kan? Lepaskan. Sue King King, Ling, cepat lepas. pergi. Kau mau dipenjara bersamanya. Kau mau masuk penjara? APA yang kau lakukan. Oh, kenapa tidak mau mendengarkan aku? Jangan bertemu dengannya. Sue King, apa maksudmu tadi? Siapa yang kau katakan akan masuk penjara bersama King Ling? Itu Jiang Yan, kau sudah tahu? Berarti kau tahu mereka adalah kaki tangan. Jangan bicara omong kosong, tidak mungkin mereka saling kenal. Jiang Yan masih. Dia sudah bebas dari penjara. Sebenarnya aku berencana mengurus semuanya dulu sebelum memberitahumu. Tianlang sudah cukup bersikeras. Dia di kegelapan sementara kau diterang ditambah King Ling. Mari kita hubungi polisi. Tidak heran orang itu terlihat familiar, kukira dia masih di penjara. Tidak menyangka itu benar-benar dia. Tapi King Ling juga tidak bisa menyangkal keterlibatannya dalam hal ini. Kalau tidak, kenapa Jiang Yan menulis namanya? Tianlang, kau baik-baik saja? Aku lelah, aku akan pulang sekarang. Masuk. Nona King Ling ini, Zheng Tai, harap kau berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Aku tahu kau gadis baik, jadi tolong berhenti membuat masalah. Tolong. Wu Hi keluar. Manager. Aku pergi ke rumah sakit lagi untuk mencarimu, tapi mereka bilang kau sudah keluar. Kau datang tepat waktu. Kau lihat video ini? Besok aku akan pergi sebagai general manager hotel dan pergi ke kebun bungamu untuk meminta maaf padamu. Tentu aku akan membawa beberapa wartawan dan harap kau bisa bekerja sama. Maksudmu kau ingin aku berpura-pura bersamamu? Duan Tianlang, tahukah kau bahwa dalam meminta maaf yang paling penting adalah ketulusan?
Kurasa kau dengan tulus mencoba melawanku. Sejak hari pertama kita bertemu kau terus menyiksaku. Jumlah kali kau menyiksaku tidak kurang dari 10. Bukankah kau sendiri yang bilang tidak ingin bertemu denganku lagi? Kenapa kau masih terus muncul dan menggangguku? Temui Jiang Yan. Tidak bisakah kau lihat aku menahan dirimu? Jangan paksa aku. Jiang Yan bilang dia punya hantu dirimu di hatinya jadi dia tidak berani menemuimu. Daripada mengatakan ITU Raza bersalah ke Reza ITU, lebih baik Raza kau mengatakan bahwa kau berbeda dengannya? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Jika hatimu tidak punya hantu yang tersisa, kenapa kau takut menemuinya? Kenapa kau takut pada Tulip? Nenek bilang padaku bahwa ketika kau berpikir untuk lari hanya dengan menghadapinya kau bisa melepaskan belenggu. Itu kebebasan dan kebahagiaan sejati. Jadi lari bukanlah pilihan. Keluar. Duan Tianlang, aku bilang keluar. Kalian pergi dulu. Oke, kami pergi. General Manager kau benar-benar akan meminta maaf pada King Ling besok? Saya tidak berpikir ini adalah solusi yang baik. Ini akan membuat wakil manajer umum dalam posisi sulit. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Mengapa kamu belum pergi? Duan Tianlang, mari kita lakukan transaksi. Saya tidak tertarik. Tentang video itu saya bisa keluar dan menjelaskan saya juga bisa bekerja sama denganmu. Saya tidak akan menemuinya. Saya tahu saya tidak akan memaksamu. Lalu transaksi macam apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin membawamu ke suatu tempat, ikutlah denganku. Jangan ikuti. Tapi kalian mau pergi kemana? Tianlang, kemari, tidak ada gunanya. Kalian bersenang-senanglah. Kamu sudah di sini, jadi kenapa tidak bermain dengan semua orang? Saya sudah datang ke sini bersamamu. Bagaimana rencanamu mengurus masalah video ini? Saya juga besar di sini sampai lulus SMA. Pengasuh panti asuhan bilang bahwa ketika saya datang ke sini saya terus tidur, dia pikir saya sakit. Berdasarkan dokter saya mengalami amnesia selektif. Amnesia selektif? Karena saya kehilangan ingatan, saya tidak bisa mengingat semua anggota keluarga saya. Itulah sebabnya saya juga tidak punya petunjuk bagaimana mencari mereka. Jika saya diizinkan memilih lagi, saya lebih memilih untuk menghadapinya dengan berani. Dengan begitu ingatan-ingatan itu akan tetap ada di otak saya. Mungkin saya sudah bersatu kembali dengan keluarga saya. Lalu apakah tidak ada cara lain untuk mencari mereka? Hanya menunggu, mungkin suatu hari mereka bisa menemukan saya. Atau saya akan pulih ingatannya dan pergi mencari mereka. Duan Tianlang, jika saya tidak dapat memulihkan ingatan saya selamanya, saya tidak akan pernah bisa melihat mereka. Ini adalah harga yang saya bayar karena menghindari untuk menghadapinya. Saya tahu apa yang kamu coba katakan. Tapi situasi saya berbeda dari milikmu. Kamu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Lalu apakah kamu yakin bahwa kamu benar-benar mengerti apa yang terjadi hari itu? Kamu hanya tahu dia menyakitimu, tapi kamu tidak tahu alasannya. Kamu hanya tahu bahwa dia telah muncul lagi dan mencoba menemukanmu. Saya tidak ingin tahu. Duan Tianlang, jika kamu memilih menjadi pengecut saat ini, maka mimpi buruk masa lalu akan terus menghantuimu.
Ini tidak ada hubungannya denganmu. King Ling, saya mengakhiri kesepakatan bisnis ini denganmu. Mengapa kamu tidak bisa sekali saja berani? Selamanya menjadi budak hantu masa laluku selamanya, tidak bisa lari dari mimpi buruk. King Ling, bahkan jika kamu tidak mengutukku, mimpi buruk sudah membebani saya. Mengapa kamu di sini? Ini terakhir kalinya saya datang padamu demi Jiang Yan. Saya tidak mau dengar. Dia akan pergi. Dia tidak akan pernah kembali. Itu masalahnya tidak ada hubungannya dengan aku. Benarkah tidak ada hubungannya dengan kamu? Lalu bagaimana dengan penyakit jantungmu, penyakit psikologismu? Apakah kamu akan menahannya selamanya? Kamu jelas tahu hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Guan Tianlang, berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Apa yang kamu tahu? Pergi saja. Ya, aku tidak mengerti. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu membiarkan masa lalu menghancurkan hidupmu sekarang. Apakah membuka luka seseorang menyenangkan bagimu? Orang yang menolak membiarkan lukamu sembuh adalah dirimu sendiri. Jiang Yan ada di bawah, tidak banyak waktu tersisa, tolong pikirkanlah. Berjuang. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kamu tidak bisa menatapku saat berbicara? Karena aku malu melihatmu. Katakanlah. Aku minta maaf. Dulu demi uang aku mengkhianatimu. Saat itu ibuku sakit dan butuh uang untuk operasi. Saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Dan kemudian orang lain menghasutku dan aku terjerumus oleh obsesi. Aku tahu apapun alasanku, aku seharusnya tidak melakukannya. Mengapa kamu tidak memberitahuku dulu bahwa kamu butuh uang? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi itu orang tuamu, bukan orang tuaku. Aku bisa memikirkan cara. Tahukah kamu setelah kejadian itu berapa banyak hal menakutkan yang aku alami? Penyakit jantung, fobia air, operasi, dan mimpi buruk serta gangguan delusi itu? Bunga tulip yang kamu suka adalah kebohongan. Mereka seperti ular berbisa yang terus melilit leherku, menyebabkan aku tidak bisa bernapas. Katakan padaku mengapa? Tapi kamu baru berusia 18 tahun saat itu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu ini. Tianlang, aku sudah menerima hukumanku. Aku tidak lulus kuliah dan dikirim ke penjara. Sepanjang hidupku aku akan menjadi seorang kriminal. Dan ibuku meninggal. Aku sudah menerima hukuman. Tianlang, mengapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Melupakannya?
8 tahun, apakah kamu pikir aku tidak ingin? Terima kasih. Sebelum aku pergi. Karena membiarkan aku melihatmu untuk terakhir kalinya. Lupakan aku selamanya. Bersikaplah seolah kamu tidak pernah mengenalku. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Saya sudah memikirkannya, saya harus bertemu denganmu secara pribadi sebelum saya pergi dan mendapatkan maafmu. Hanya dengan itu saya bisa mendapatkan kebebasan saya. Dan bisa memulai hidup saya yang baru. Tianlang. Bisakah kamu memaafkan saya? Katakanlah. Katakan bahwa kamu tidak bermaksud menyakitiku. Kalau kamu tidak sengaja ingin menyakitiku, maka saya akan memaafkanmu. Saya tidak. Saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya tidak bermaksud menyakitimu. Waktu itu saya benar-benar terdesak. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Waktu itu kamu masih sangat muda, bagaimana bisa saya melakukan itu padamu? Saya salah, saya benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Terima kasih. Ini benar-benar perpisahan. Jaga dirimu baik-baik. Mari kita berjabat tangan. Kamu juga jaga diri. Dah. Oh ya, kalau kamu bertemu Qingling, tolong sampaikan terima kasih saya. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan pernah bisa keluar. Dia yang membantu saya melepaskan belenggu saya. Sampaikan sendiri padanya. Saya tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan tempat ini. Saya akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu saya. Anggap saja ini membantu saya untuk terakhir kalinya. Kenapa kamu di sini?
Saya datang mencari kamu. Tunggu, tidak seseorang menyuruh saya mencari kamu. Kamu ngomong apa sih? Jiang Yan yang menyuruh saya menyampaikan terima kasih padamu. Benarkah? Itu bagus. Kamu akhirnya bisa melepaskan bebanmu. Saya sudah menyampaikan pesannya, saya akan pergi sekarang. Di mana Jiang Yan? Apakah dia sudah pergi? Dia sudah pergi. Sayang sekali saya tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Kamu bicara seolah dekat dengannya. Dia memiliki banyak luka di hatinya. Memberikan sedikit kehangatan bisa membuat lukanya sembuh lebih cepat. Kamu tertawa apa? Kamu juga tidak akan mengerti kalau saya jelaskan. Dia bilang bahwa berkatmu dia bisa melepaskan belenggunya. Itu kamu yang membantunya. Benarkah? Dia benar-benar mengatakan itu? Aku juga. Apa? Tidak apa-apa kalau kamu tidak mendengarnya. Aku pergi. Hei, besok kapan kamu dan para reporter akan datang? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku bilang selama kamu setuju untuk bertemu dengan Jiang Yan, aku akan membantumu menyelesaikan masalah video itu. Tidak perlu aku membatalkan kesepakatan antara kita. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Lalu bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tidak melarikan diri adalah menyelesaikan masalah. Semuanya selamat siang. Saya adalah manajer umum Hotel Zheng Tai Duan Tianlang. Hari ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai video insiden pemukulan di hotel kami. Pertama, saya mengakui bahwa video ini nyata dan tidak dibuat-buat. Karyawan hotel kami memang memukul seseorang. Apapun alasannya, seorang karyawan hotel memukul orang lain adalah hal yang dilarang. Kami memberikan contoh yang salah. Di sini, saya mewakili hotel untuk meminta maaf kepada berbagai lapisan masyarakat. Sebenarnya 2 hari lalu saya tidak berencana untuk melakukan permintaan maaf secara publik, dan hanya menggunakan metode PR biasa untuk menangani masalah ini. Seperti membuat kebohongan untuk mengurangi efek dari masalah ini. Tapi seorang teman mengatakan kepada saya bahwa melarikan diri adalah pengecut dan bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Saya merenungkan kata-kata itu dengan hati-hati. Untuk mempertahankan kebohongan seseorang, harus terus membuat lebih banyak kebohongan. Dan Hotel Zheng Tai kami tidak ingin menjadi hotel yang berbohong kepada konsumennya. Saya mengakui bahwa hotel kami memiliki banyak kekurangan. Tapi kami tidak ingin menyembunyikannya. Hanya dengan mengungkapkannya, kami dapat terus memperbaikinya. Ini mirip dengan prinsip manusia. Saya berharap berbagai lapisan masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada hotel kami bantu kami tumbuh. Terima kasih. Tapi seorang teman mengatakan kepada saya bahwa menghindarinya adalah pengecut dan bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Saya merenungkan kata-kata itu dengan hati-hati untuk mempertahankan kebohongan. Tidak benar. Kenapa kata-kata ini begitu familiar? Di mana aku mendengarnya? Benar aku yang mengatakan kata-kata itu. Kamu? Bukankah dia mengatakan tadi bahwa ada seorang teman yang mengatakan itu padanya? Teman itu adalah aku. Oh astaga, dia menganggapku sebagai teman sekarang. Teman? Berarti dia sudah memaafkanku. Lili, bagus sekali. Aku tidak akan ditangkap polisi lagi. Bersihkan Tunggu. ini. Oke, berikan padaku. Oke. Benar-benar dia.